Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat semuanya. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita masih dalam belajar melalui online Gina. Yuk dipantau pembelajarannya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah dan kelancaran dari Allah, serta menjadikan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Bu Wiwit banggakan, hari ini kita lanjutkan belajar daring kita. Meskipun dari rumah kita tetap berprestasi ya sayang. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar berhitung bersama Bu Wiwit, yaitu mengenal penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin, nak? Alhamdulillah, kalian memang benar anak-anak yang hebat. Ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan operasi hitung dengan penyebut yang sama, maka kita langsung menjumlahkan, yaitu penyebutnya dijumlah langsung atau dikurangi langsung tanpa harus merubah. Sedangkan pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang, yaitu tanggal 30 bulan Juli 2021 ya nak, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut berbeda. Cara pertama yang harus kita lakukan ketika melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu harus menyamakan dulu. Disamakan penyebutnya dulu. Coba diperhatikan. Langkah awalnya yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum mengoperasikan bilangan tersebut. Sebagai contoh kemarin, kalian masih ingat ya, bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang, per, dan penyebut. Ini yang satu ini pembilang, yang 4 ini penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya biar sama? Ada banyak cara, nak. Kita tidak perlu bingung, ya. Cara ini untuk memudahkan kita untuk menyamakan penyebutnya. Yang pertama yaitu menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, nanti kita cari persekutuannya berapa. Contohnya ada, misalnya nanti soalnya adalah ini ya. 1/2 ditambah 1/3. Kalau dengan cara kelipatan bagaimana, Bu? Langsung kita tulis ini 2 dan 3. Ya, coba geser sini. Ya. Di sini kita tulis 2 kelipatan 2 adalah 4. Setelah 4, 6, 8, tambah 10 lagi 10, ditambah 2 lagi 12 dan seterusnya. Kenapa dikasih titik 3? Maksudnya masih ada bilangan-bilangan seterusnya. Berikutnya kelipatan dari 3 adalah 6. Kemudian 9, 12, dan seterusnya. Titiknya 3 saja ya. Nah, selanjutnya kita cari di antara kedua bilangan ini yang punya nilai sama yang mana, kita lingkari supaya pengingat kita. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai pulpen atau pensil yang ada di rumah. Kemudian ada lagi enggak yang sama ini? Oh ada, Bu, ini. Loh, Bu, nanti yang kita gunakan sebagai penyebut baru yang mana? Kelipatan persekutuan terkecil. Berarti dicari kelipatan yang sekutu yang paling kecil, yaitu berapa? 6. Nggih? Boleh enggak, Bu, pakai 12?
Kalau ada yang lebih dekat, maka kita gunakan yang paling dekat dulu ya nak ya. Sehingga KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? 6. Ya 6 nanti baru kita bawa pada penyelesaian soalnya di sini ya. 6 ditulis di situ. Terus selanjutnya bagaimana Bu? Selanjutnya ini tandanya apa? Ditambah berarti ditambah ditulis di sini sayang. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Oke. Terus 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Berapa? Berarti 3 ditambah 2 berarti di atas adalah 5. Per sing bawah berapa? Ini 6. Sehingga hasilnya adalah 5/6. Itu kalau kita menggunakan dengan cara kelipatan ya nak ya, dengan cara melipatkan. Tapi cara ini juga punya ini nak kelemahan. Nanti kalau bilangannya kecil it's okay. Tapi kalau bilangannya besar kalian akan kesulitan sayang ya. Sehingga bisa pakai cara pohon faktor, bisa pakai cara pagar. Kalau pakai cara pagar simpel sekali sayang. Coba diperhatikan ya. Yang kedua atau yang B adalah cara pagar. Ini saya tulis di sini. Saya bikin pagar. Pagarnya tidak usah rapat. Bilangannya yang berapa ini tadi? Oh, ini 2 dan 3. Berarti di sini saya tulis 2, di sini juga 3. 2 dibagi berapa? Enggak usah. Berarti KPK-nya ini adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. Sama nggih? Sama yang atas? Sama nggih? Itu dengan cara pagar. Kalau nanti ini 2 dibagi berapa? Enggak bisa. Dibagi 2 bilangnya sendiri. 3 dibagi kan. Jadi langsung dikalikan saja. Kalau ini terlalu kecil. Terus kemudian kalau bilangannya terlalu besar gimana Bu? Nanti ada contohnya ya. Terus yang C yaitu kita gunakan pohon faktor. Pohon faktor adalah kita tulis seperti ini ya. 2 kalian 2. Sudah tidak ada lagi karena dia adalah bilangannya sendiri. 3 juga gitu. 1 dan 3. Sehingga faktorisasinya adalah 1 dikali 2. Kalau 3 ini 1 dikali 3. KPK-nya bagaimana? KPK sama dengan yang sama hanya ditulis 1 kali. Ini kan ada 1, di sini ada 1, ditulis 1 aja di sini. Okay. Kemudian ini ada beda, ini ada beda. Kalau KPK itu yang kalau dilihat dengan pohon faktor itu yang sama ditulis 1 kali aja, sedangkan yang beda ditulis dua-duanya. Jadi dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Oh, sama juga kan? Coba perhatikan yang dicentang sama Bu Fit. Nah, ini sama ini sama ini sama enggak nak? Sama ya. Jadi dengan cara manapun KPK atau penyebut barunya nanti akan sama sayang ya. Coba diperhatikan ya. Ini contoh yang pertama. Ya. Hasilnya seperti ini yaitu 5/6. Selanjutnya sekarang Bu Wifi cari kasih contoh yang kedua dengan bilangan yang besar sayang ya. Misalnya 1/10 ditambah 4/15 misalnya. Berapa Bu Vivit? Ini kan besar sekali. Kalau kita nanti pakai cara kelipatan bisa, tapi kan butuh waktu yang lama, nggih. Maka saya akan menentukan caranya yang paling penak saya pakai cara pagar aja lah. Misalnya ini cara pagar. Saya bikin pagar ya. Nah, ini bilangan ini saya tuliskan di sini. Kemudian bilangan yang ini saya tuliskan di sini. Ini saya bagi 1 enggak perlu lah kan sudah sama. Kalau bilangan dibagi 1 maka dia akan menjadi bilangannya sendiri. Maka cari yang atasnya itu saya cari 2. 2 balik 10 bisa. 15 bagi 2 enggak bisa. Sehingga cari yang lain. Kali 3
10 bagi 3 enggak bisa, hasilnya nanti pecahan. Cari yang lain, bagi 4 enggak bisa, 15 juga enggak bisa. Akhirnya saya tulis 5. Kenapa? Bisa kan 10 dibagi 5, 2, 15 dibagi 5, hasilnya 3. KPK-nya bagaimana? KPK-nya kelipatan persekutuan terkecilnya adalah ini, berarti ini kan 1 ya. 1 dikali 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 5. Ini ya, 1 kali 5, 5 dikali 2 kali 3, 6. 5 kali 6 adalah 30. Ini KPK-nya sayang. Ketika pakai cara pagar. Bu, nanti kalau pakai cara yang ini apa, pohon faktor gimana, Bu? Kalau pakai pohon faktor sama sayang. Nanti kalian tentukan saja. Kalau misalnya pakai pohon faktor ya, pohon faktor. Faktor mungkin dulu kelas 4 kalian tuh diajari pakai pohon faktor. Tinggal tulis saja, ini berapa? 10, yang satunya berapa? 15. Langsung buatkan cabang. Sama kan, kalau dia bisa dibagi 2, bagi 2. Kalau ini tidak bisa, bagi 3 kali 5. Sehingga ininya faktornya dari 10 adalah 2 kali 5. Sedangkan 15 tuh faktornya 3 kali 5. KPK-nya berapa? KPK itu yang sama. Oh, enggak, ada yang sama, berarti ini kan 5 kan? Ya, berarti 5 dikali, yang beda berapa? 2 dikali, berapa ini? 3. Ini 5 kali 2, 10 dikali 3 sama dengan 30. Sama apa tidak nak yang dilingkari sama Bu Vivit? Sama. Jadi ini jadikan menjadi penyebut baru. Kalian nanti cukup pakai satu cara saja, nggih. Kita tentukan nanti. 30 dibagi 10, maka hasilnya 3. 3 kali 1 3 ditambah 30 dibagi 15 adalah 2. 2 kali 4 8. Maka hasilnya 3 ditambah 8 sama dengan berapa? 11 per berapa yang bawah? 30. Pakai cara yang mana? Baik pakai cara pagar atau pakai cara pohon faktor, penyebutnya sama nak, nggih? Ini hanya untuk permudah kita. Pun jelas nggih? Dari sini selanjutnya saya lanjut pada pengurangan. Sama sayang, pengurangan itu juga. Caranya pengurangan itu juga sama dengan penjumlahan. Jadi kita harus menyamakan apa? Menyamakan penyebut sebelum mengoperasikan. Contoh, caranya boleh sama ya, boleh pakai kelipatan, boleh pakai pagar, boleh pakai pohon faktor, nanti tergantung dari perintah yang diberikan sama Bu Guru, nggih. Contohnya di sini adalah 2/10 dikurangi 1/5. Nah, coba perhatikan. 2/10 dikurangi 1/5. Anak-anak, dari sini ini kan penyebutnya berbeda ya. Caranya bagaimana? Terserah, aku mau cari dengan ini aja lah. Dengan pohon faktor. Boleh pakai pohon faktor, langsung ditulis penyebutnya. Ya, ini 2, ini 5. Ini 1, ini 5. Ini faktornya adalah 2 kali 5. Kalau ini 1 kali 5. KPK-nya berapa? Ini yang sama kan 5. Tulis yang sama dulu kali. Terus ini yang beda adalah 1 dan 2, jadi tetap ditulis. Hasilnya adalah 10. Ini penyebut baru, maka buatlah penyebut baru 10. 10 dibagi 10, 1 kali 2, 2. Tandanya apa ini nak? Dikurangi, maka di sini tulis dikurangi. 10 dibagi 5, berapa nak?
Pinter. 2 kalikan 1 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 sama dengan, habiskan 0. Per berapa? Per 10. 0 per 10 hasilnya adalah 0 nggih, Nak. Jadi kalau 0 dibagikan berapapun hasilnya 0. Nggih. Pun jelas dari sini. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah sekali bukan? Tidak ada hal yang sulit selagi kita mau belajar. Silakan nanti tugas kalian mencatat apa yang sudah Bu Vivi jelaskan di buku tulis kalian. Selanjutnya kalian mengerjakan lembar kerja yang akan difotokan sama Bu Vivi ya, Nak. Jika ada pertanyaan silakan wabri ke Bu Vivi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.